Perkenalkan, nama saya Purnomo dari Studi Teknik Pertanian Angkatan 2023. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat peta administratif SHP lalu menjadikannya layout. Sebelumnya saya memohon maaf kepada Ibu Pita karena video saya singkat dan mungkin tidak mendetail karena sebelumnya saya sudah membuat rekordan video yang benar-benar detail dari awal sampai akhir pengerjaan. Nah, akan tetapi filenya korup yang diakibatkan oleh memori laptop saya yang penuh. Baik, mungkin di sini saya singkat saja. Di sini saya sudah membuat dari peta SHP-nya ini. Ini bagaimana caranya? Itu caranya cukup mudah. Yang pertama kalian masukkan plugin OSM-nya, lalu kalian buka yang di bagian toolbar-nya ini, dan kalian pencet yang OSM mana? Panel ini. Di sini salah yang ini OSM Play Search sini. Nah, ini sebagai contoh saja ya. Jadi di sini tinggal kalian masukin ya, misal Prabu Mulih. Misal Prabu Mulih ya. Di sini kita kosongkan dulu. Ini OSM statement jangan lupa diaktifkan dari XYZ. Lalu di sini ada Sumatera apa? Ada Prabu Mulih. Nah, ini ada Prabu Mulih, kita tambahkan. Nah, di sini jadi ada Prabu Mulih. Jadi ini kita lakukan untuk keseluruhan dari Sumatera Selatan tersebut ya, teman-teman. Nah, karena di sini saya sudah menyediakan ke-17 kabupaten dari Sumatera Selatan, mungkin langsung kita skip saja. Di sini saya langsung sedikit menjelaskan tentang atributnya. Di sini untuk atributnya kita bisa nambahkan jumlah penduduk, lalu kita menambahkan luasan. luasan. Jadi untuk jumlah penduduknya ini kita masukkan di Open Field Calculator. Di sini kita kasih nama, kita kasih 64 bit, lalu di apa geometri kita pencet yang area ada dolar ini dua kali, lalu kita apply dan oke. Maka akan keluar luasan seperti ini ya, teman-teman. Nah, untuk namanya ini bisa kita pilih juga untuk namanya ini. Bisa kita edit dari yang kiri atas ini, kita edit namanya yang jadi kan ini nama sebelumnya panjang karena di Sumatera Selatan Indonesia. Itu kita hapus saja untuk biar singkat saja ya teman-teman ya. Oke. Nah, bagaimana untuk menjadikan satu seperti ini? Oke, di sini saya berikan contoh satu ya teman-teman. Di sini kan ada ini kita hapus dulu. Buka. Di sini kan ada eh mana OSM. Jadi kita masukkan OSM saja ya teman-teman. Di sini kita masuk Prabu Mulih contohnya. Ada Prabu Mulih dan juga ada Palembang. Oke, di sini hanya untuk contoh ya teman-teman. Sini hanya untuk contoh. Kita masukkan juga yang Palembang. Nah, di sini kan ada dua nih. Ini kita anggap ada seluruhnya ya. Nah, kalau misalnya kayak gini kan satu-satu ya. Jadi bagaimana caranya gitu. Nah, kita pencet yang pertama yang Pramule. Kita ekspor. Save feature as. Ini kita pilih save file. Ini pilih 48 sesuai dengan zona waktu Sumatera Selatan. Nah, di sini kita masukkan aja namanya misal tes 1. Ini oke. Nah, di sini udah ada tes 1. Lalu kita tutup yang ini. Ini untuk kita hapus saja juga boleh sebenarnya. Baru kita masuk ke yang orange atau yang ke Palembang. Kita pencet kanan, export, save picture as. Kita ini save file. Kita pilih yang tes satunya. Ini yang 48S-nya. Kita oke. Nah, ini yang append to layer ya, jangan yang overwrite. Karena kalau overwrite dia ngulang dari seluruhnya. Append to layer. Nah, di sini bisa kita bahkan bisa kita hapus. Kita hapus saja. Sini kita hapus saja. Nah, di sini sudah jadi satu ya teman-teman ya. Sudah jadi satu. Nah, ini bisa dilakukan di seluruh 17 kabupaten tadi. Oke. Lalu kita masuk juga ke bagaimana cara ngubah warnanya ini biar nggak satu warna. Karena dia nanti jadinya bakal satu warna ya kalau udah dimasukkan ke 17-an itu. Nah, untuk ngubah satu warnanya cukup mudah. Kita masuk ke properties. Kita masuk ke simbology. Ke ini kita pilih ke kategoris. Value-nya kita pilih name. Lalu ini kita classify. Lalu kita apply dan kita oke. Nah, di sini warnanya udah jadi warna-warni. Lalu bagaimana cara membuat layout? Oke, kita langsung masuk ke layout saja ya teman-teman. Karena di sini saya rasa sudah cukup jelas bagaimana cara ngebuat ini. Kita masuk layout yang di pojok kiri atas itu ada tulisan new print layout. Di sini kita pilih namanya saja bebas, namanya batasan. Aduh, salah ya, teman-teman. Eh, karena sebelumnya saya sudah ada tadi batasan. Aku belum ada.
Kita pilih layout, kita pilih layout batasan Sumsel. Nah, di sini saya sudah ada layout batasan Sumsel. Di sini saya akan menjelaskan dari yang sudah jadi ini saja ya teman-teman. Karena untuk mempercepat waktu, mensingkat waktu, karena ini juga udah hampir deadline-nya ya teman-teman. Di sini kita pilih yang rectangle. Kita pilih yang rectangle, kita pilih garis rectangle yang ini, nih bagian, aduh. Nah, di sini kan ada garis yang ada dua garis ya teman-teman. Nah, ini rectangle yang bagian kiri ini. Lalu yang di bagian dalam ini adalah add map ya teman-teman nih, yang add map-nya nih. Nah, tapi ini kita nggak pakai. Oke, setelah itu nanti dia bakal langsung masuk mapnya kalau sudah kita pilih rectangle dan juga add mapnya. Nah, untuk nama ini kita pilih dari yang ada di text box ini, yang ada huruf T, kita masukkan, kita tulis saja. Lalu untuk gambarnya itu dari yang add picture. Nah, untuk add picture, kita bisa pencet yang ini. Pada add picture, ini kita masuk ke raster image, kita pilih ide gambar dari yang titik 3. Nah, kita masukkan saja di sini gambarnya ya, teman-teman. Oke, setelah itu untuk legends-nya ini cukup mudah. Kita masukkan dari yang ini seperti ada 3 warna ini, kita add legend, lalu kita apa namanya? Kita scroll ke bawah gitu aja, ntar dia masuk. Lalu tinggal kita setting-setting di bagian item properties sini, setting-settingnya. Ini nanti bakal keluar banyak sebenarnya teman-teman, tapi kita hapus saja yang jadi kita ambil yang butuh-butuhnya saja. Jika sudah, kita atur-atur lagi, atur-atur semuanya dari ukuran sebagai macamnya. Lalu kita masukkan copyright-nya ya teman-teman. Di sini kita tulis dibuat oleh Purnomo. Karena itu yang pembuat dari layout ini adalah saya. Kita tulis nama saya Purnomo. Dan juga untuk eh, arah mata angin itu cukup mudah. Jadi arah mata anginnya itu tinggal masukkan di ini. Ada namanya add north arrow. Jadi tinggal dimasukkan aja, disesuaikan warnanya. Lalu untuk aduh, mati lampu pula. Jadi untuk scale-nya ini cukup mudah. Kita masukkan di add scale bar, lalu kita garis di sini dan juga ini masukkan untuk skalanya ya. Untuk skalanya mana add scale bar, scale bar. Nah, ini untuk scale barnya saya pakai meter, lalu saya pakai yang 1000. Oke, setelah itu kita bisa save, kita bisa ke layout, kita bisa export as PDF. Ini kita close. Oke, ini tadi, nah ini ya, ini sudah ada juga di sini, jadi tinggal langsung save saja. Ini sama caranya untuk yang ini, kita project, kita save as, lalu ini kita save saja. Oke, karena saya sudah nge-save-nya, jadi saya tidak bakal nge-save-nya ya teman-teman. Oke, mungkin segitu saja video singkat dari saya. Saya mohon maaf jika memang ini terlalu detail, tapi namun menurut saya ini sudah cukup. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Saya mohon maaf lebih dan kurang. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.